Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan artikel jurnal kami dengan judul Pengaruh Penyampaian Makna Pesan dari Dialog Film Ketika Berhenti di Sini bagi Penonton serta Lagu Pendukungnya. Dengan saya, Nisa Rahayu sebagai ketua. Selanjutnya ada Christopher Manalu, Muhammad Ihsan, Mutiara Adinda, dan Salwa Arohim. Langsung saja kita masuk kepada bagian pendahuluan. Next. Next slide dong. Pendahuluan dulu gak sih? Pendahuluan, bagian latar belakang. Film menjadi salah satu media yang digunakan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang isu-isu sosial, kisah-kisah kehidupan, dan berbagai hal yang terjadi dalam bentuk video panjang. Film dapat memberikan dampak besar kepada masyarakat dengan mempengaruhi khalayak menontonnya. Maka dari itu, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami secara linear. Artinya, film memiliki peran untuk mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan di balik pesan yang berlaku sebaliknya. Film sebagai sebuah karya seni menghadirkan cerita dan pesan kepada para penontonnya melalui berbagai elemen, seperti dialog, akting, sinematografi, dan musik. Salah satu elemen yang tak boleh diabaikan adalah lagu pengiringnya. Lagu-lagu ini bukan hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat memberikan makna dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh film. Makna dan penyampaian pesan film dapat mempengaruhi penontonnya secara emosional, intelektual, dan bahkan sosial. Film yang menyajikan cerita yang menyentuh hati dan pesan yang kuat dapat membangkitkan berbagai perasaan seperti inspiratif, motivasi, bahkan dorongan untuk melakukan perubahan. Lagu-lagu dalam film juga memainkan peran penting dalam menyampaikan makna dan pesan film. Lagu yang tepat dapat membangkitkan emosi tertentu kepada para penonton seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau ketegangan. Lagu-lagu juga dapat digunakan untuk memberikan konteks pada adegan tertentu atau memperkuat tema film. Perkembangan film di Indonesia sendiri pun cukup signifikan jika dilihat dari hasil produksi per tahunnya. Film Ketika Berhenti di Sini, karya Umay Shahab dan Prilly Latuconsina pada tahun 2023 ini terkandung di dalamnya muatan pesan sosial dan moral yang menyoal tentang kehilangan seorang yang disayangi. Bagaimana film ini akan memberikan pengaruh atau membantu banyak orang untuk tidak menyalahkan keadaan, untuk ikhlas menerima kenyataan dan tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Film ini dipilih dengan mempertimbangkan potensinya dalam memberikan resonansi bagi para penikmatnya, khususnya mereka yang mungkin memiliki pengalaman hidup serupa dengan karakter dalam film. Film Ketika Berhenti di Sini menceritakan tentang tokoh Dita, tokoh utama yang dipisahkan oleh Mo dengan kekasihnya Ed karena peristiwa kecelakaan. Dita, sang tokoh utama, juga sebelumnya memiliki trauma dengan kematian di mana ia ditinggalkan sang ayah karena terkena kanker. Tunggu. Kami mengambil tema atau fokus utama mengenai pemaknaan kata ikhlas dalam film ini, di mana yang telah disebutkan tadi, Dita sebagai pemeran utama ditinggalkan oleh kekasihnya dan juga ayahnya. Rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana pengaruh penyampaian dan pemaknaan kata-kata yang terdapat dalam film kepada penontonnya. Yang kedua, bagaimana para penonton juga memaknai kata ikhlas yang sebenarnya. Dan terakhir, bagaimana peranan musik atau lagu dalam film. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Dilanjutkan oleh Christopher. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, deskriptif, yang analisisnya yang menggunakan potongan gambar dialog dari cuplikan scene dari film. Ketika berhenti di sini, potongan gambar tersebut akan diinterpretasikan maknanya lewat gestur, tutur kata, maupun perilaku yang ditunjukkan tokoh. Penelitian ini juga menggunakan metode survei di mana data primer yang terdapat dalam penelitian ini adalah kumpulan analisis data hasil respon survei yang dilakukan atau ditunjukkan kepada para mahasiswa Universitas Andalas, Kampus Limo Manis, Padang. Hasil analisis tersebut memuat pendapat dari para penonton mengenai pemaknaan kata dalam dialog film bagi mereka serta bagaimana sebuah musik atau lagu
yang digunakan sebagai pendukung dalam film ketika berhenti di sini. Terdapat dua penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan kajian penelitian ini, yaitu semiotika batas atau analisis terhadap makna batas dalam film Batas 2011, karya Rudi Sujarwo 2018, dan analisis semiotik kesadaran palsu dalam media baru Augmented Reality dalam film ketika berhenti di sini, atau Santoso Sari 2024. Instrumen utama adalah penelitian ini sendiri dan format inventarisasi data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa analisis atau studi dokumen. Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memahami masalah dan untuk memperjelas masalah dalam penelitian ini. Teknik pengabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi teori. Tahap analisis data kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri 3 tahap, yaitu pengumpulan data atau data collections, yang kedua reduksi data atau data reduction, yang ketiga penyajian data atau display data, dan disertai dengan kesimpulan atau collation, drawing, atau verification. Sekian pembahasan metode penelitian dari saya. Seterusnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita masuk kepada bagian analisis. Yang pertama itu pembahasan mengenai peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai pesan yang ditunjukkan bagi orang yang kehilangan dan pemaknaan mengenai ikhlas. Mengenai kata ikhlas dalam film ini di setiap scene film ketika berhenti di sini dengan menggunakan analisis kata-kata dalam dialog dan juga survei. Tanda dari scene tersebut dikategorikan berdasarkan perubahan sikap Dita yang telah ditinggalkan sang kekasih dan semakin sulit untuk mengikhlaskan kepergian orang yang disayangi. Peneliti menemukan sebanyak 5 scene yang menunjukkan adanya kata-kata dari potongan dialog yang terdapat pesan atau kalimat yang mengungkapkan kesulitan untuk ikhlas sekaligus sebagai motivasi untuk bisa mengikhlaskan orang yang telah tiada. Yang pertama itu bisa dilihat di artikel yang dimana objeknya adegan di mana Dita bertanya dengan proyeksi Ed bagaimana cara mengikhlaskan orang yang kita sayang. Lalu Ed pun menjawab sesuai dengan dialog yang didapat dari potongan scene tersebut. Interpretannya kata-kata yang disampaikan dalam dialog di atas memiliki potensi sebagai motivasi bagi orang yang juga merasakan atau sedang berada di posisi yang sama dengan Dita yang kehilangan ayah dan juga kekasihnya. Selanjutnya itu ada scene ketika adegan ada Dita dan juga Irfan, sahabat dari kecilnya yang kini menjadi pacar barunya, di mana Dita di sini mengungkapkan bahwa ia tidak bisa seperti ibunya yang langsung melanjutkan hidup, juga ikhlas dengan kepergian ayahnya. Interpretasinya yaitu kata-kata yang terdapat di scene mengungkapkan bahwa memang tidak mudah bagi seseorang untuk melanjutkan hidup dan mengikhlaskan seseorang yang disayangi dengan mudah. Selanjutnya itu adalah bagian survei yang akan dijelaskan oleh Ihsan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian survei. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan penyebaran kuesioner mengenai pengaruh makna dan penyampaian maksud serta pesan dari sebuah film bagi penonton serta lagu pendukung dalam film tersebut. Penyebaran kuesioner ini memang terfokus pada lagu pendukung dikarenakan tidak semua orang menonton film ini, jadi lebih difokuskan kepada lagu pendukung film. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara membagikan link Google Form kepada lingkungan sekitar. Kuesioner ini disebarkan selama 5 hari. Berdasarkan data yang terdapat dari kuesioner, terdapat 12 responden yang mengisi kuesioner. Beberapa karakteristik responden yang dilihat dari jenis kelamin responden, usia responden, dan pekerjaan responden. Jumlah pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner ini sebanyak 13 pertanyaan. Berdasar kuesioner, dapat dilihat bahwa persentase responden berjenis kelamin laki-laki yaitu
sebanyak 1 responden, sedangkan berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 11 responden. Persentase responden berdasarkan pekerjaan terdapat 10 responden bekerja sebagai mahasiswa, 1 responden wanita karir, dan 1 responden belum bekerja. Pertanyaan pertama pada kuesioner, apakah Anda merasa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung? Dari pertanyaan tersebut didapat data 100% bahwa responden menjawab iya. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan kedua pada kuesioner, apakah lagu pendukung film membantu Anda memahami pesan yang ingin disampaikan? Dari pertanyaan tersebut didapat data 91,7% responden menjawab iya, sedangkan 8,3% responden menjawab tidak. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan ketiga pada kuesioner, apakah Anda merasa emosi Anda terpengaruh oleh lagu pendukung dalam film? Dari pertanyaan tersebut didapat data 100%, responden menjawab iya. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan keempat pada kuesioner, apakah Anda merasa lagu pendukung membuat film lebih menarik untuk ditonton? Dari pertanyaan tersebut didapat data 100% responden menjawab iya. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film tersebut semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan kelima kepada kuesioner, apakah Anda akan merekomendasikan film ini kepada orang lain berdasarkan penggunaan lagu pendukungnya? Dari pertanyaan tersebut didapat data 58,3% responden menjawab ya, sedangkan 41,7 responden menjawab tidak. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan keenam pada kuesioner, apakah Anda merasa makna film akan berbeda jika tidak ada lagu pendukung? Dari pertanyaan tersebut, dapat data 100% responden menjawab iya. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan ketujuh pada kuesioner, apakah Anda pernah mencari lagu pendukung film setelah menontonnya? Dari pertanyaan tersebut, didapat data 100% responden menjawab iya. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan ke-8 pada kuesioner, apakah Anda merasa lagu dari genre musik tertentu lebih cocok untuk film tertentu? Dari pertanyaan tersebut didapat data 91,7% responden menjawab iya, sedangkan 8,3% responden menjawab tidak. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan ke-9 pada kuesioner, apakah Anda merasa sutradara film harus selalu bekerja sama dengan komposer musik untuk menciptakan lagu pendukung? Dari pertanyaan tersebut, didapat data 100% responden menjawab iya. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Pertanyaan ke-10 pada kuesioner, apakah Anda merasa penggunaan lagu berlisensi dalam film lebih efektif daripada lagu yang dibuat khusus untuk film? Dari pertanyaan tersebut didapat data 75%. Responden menjawab iya. Sedangkan 25% responden menjawab tidak. Hal tersebut menjelaskan bahwa makna film semakin jelas dengan adanya lagu pendukung. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mutiara. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal ini. Hasil survei dan analisis potongan dialog dari penelitian ini menunjukkan bahwa film dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap para penonton. Banyak penonton yang merasa terhubung dengan kisah dan karakter dalam film, menemukan refleksi dari pengalaman hidup mereka sendiri. Film ini pun berhasil menyampaikan pesan tentang makna ikhlas bagi mereka yang ditinggalkan, mendorong para penonton untuk memahami dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Hasil dari survei ini juga menunjukkan bahwa lagu pendukung yang digunakan dalam film ini juga berhasil mendukung pemaknaan film dari film ini.
Penelitian ini melibatkan survei untuk mengetahui bagaimana penonton melihat film. Dari hasil peserta survei sebanyak 58,3%, menurut mereka lagu-lagu pendukung yang mengiringi adegan-adegan penting membuat makna film menjadi lebih jelas. Semua peserta setuju bahwa pesan yang ingin disampaikan dalam film diperkuat oleh keberadaan lagu-lagu ini, dan makna film akan berbeda tanpa mereka. Hal ini menunjukkan peran musik yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman emosional penonton. Peneliti fokus pada 5 adegan utama dalam analisisnya yang menceritakan perjalanan emosional Dita. Adegan-adegan ini termasuk momen penting yang menunjukkan perjuangan Dita untuk menerima kehilangan orang-orang terdekatnya. Diidentifikasi bahwa elemen utama film ini adalah dialog-dialog yang menyampaikan pesan mendalam dan memberikan inspirasi bagi penonton yang mungkin berada dalam situasi yang serupa. Dialog-dialog ini menggambarkan pergulatan batin Dita dan proses bertahap yang dia lalui menuju penerimaan dan ikhlas. Jadi, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang bagaimana berbagai elemen dalam film bekerja sama untuk menyampaikan sebuah emosi dan juga menjelaskan pesan yang rumit. Film Ketika Berhenti di Sini adalah contoh yang bagus tentang bagaimana narasi auditori dan visual dapat digabungkan untuk membuat film yang tidak hanya menghibur tapi juga bermakna dan menyentuh hati para penonton. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mutiara. Berakhir sudah sepertinya penjelasan mengenai artikel jurnal kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dari penyampaian dan kekurangan dari penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.